Banyak masalah orang Indonesia mengeluh penghasilannya kurang. Oke, kamu merasa penghasilanmu kurang. Ya udah cari penghasilan lagi, bukan berhemat. Penghasilanmu 4 juta, 5 juta, suami istri punya 2 anak, kamu mau pakai 20, 30, 40%, kalkulatormu nggak masuk gitu itu kan, nggak bisa hidup. Aku merasa kayak financial planning itu ngatur keuangan tuh untuk merencanakan masa depan dan lain sebagainya. Tapi kuncinya adalah kamu ngerti permainan, ya gimana caranya nge-hack income. Misal contoh, kenapa orang Indonesia mikir cari duit itu sulit? Kalau lu mikir cari duit itu sulit, ketika kerja itu beneran sulit loh. Ternyata banyak hal yang disampaikan oleh orang tua zaman dulu itu ke kita, anak-anaknya, itu kurang tepat. Hai Konsisto, bertemu lagi di Invest Talk all about investment. Kali ini kita akan bahas tentang rahasia menjadi kaya sebelum usia 35 tahun nih. Dan tentunya kita akan bahas bersama seseorang yang pastinya kalian sudah tahu nih, sudah kenal dan sering lihat YouTube-nya. Kita sambut Bapak Melvin Mumpuni. Oke. Bapak ya. Bapak sih jadi. Kok aja ya. Ya. Ko Melvin Mumpuni, beliau adalah seorang financial planner dan sudah ada sertifikasi CFP-nya juga dan merupakan founder dari Finansialku. Oke, kita langsung aja ya. Hai Ko. Halo. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Iya. Boleh nggak Ko? Mungkin sekilas diceritain dulu lah background-nya sebelum kita lanjut nih. Ya. Sekarang ini aku lagi sibuk ngurusin Finansialku. Jadi aku punya banyak kegiatan selain bikin konten. Kalau biasa kami in-house training khususnya di bidang investment, persiapan pensiun. Terus juga employee financial wellness. Kemudian kita juga bantu klien-klien kita, biasanya individu atau keluarga, itu ngatur keuangannya dan investasi khususnya. Itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Ko Melvin tergerak untuk bahas tentang perencanaan keuangan? Maksudnya kan di bidang lain kan banyak nih investment atau passion ya, atau bisnis ya gitu. Kenapa passionnya ke perencanaan keuangan gitu? Seru aja. Financial planning itu menurutku keuangan itu menurutku ada logika, ada artnya, ada ilmu finance-nya sendiri. Semua jadi satu. Ya itu menarik aja. Pengalaman nih kok selama jadi financial planner, berarti udah menangani beberapa study case ya? Banyak. Yang menarik nih. Banyak. Ada nggak? Oh ya itu contohnya kalau misal ada yang keluar dari generasi sandwich itu gimana caranya gitu. Dan ternyata memang beda banget sih ya Mas Andra ya. Beda banget antara financial planner atau orang-orang ahli keuangan yang memang pegang klien sama yang cuma ngajar. Oh. Beda. Maksudnya cuma ngajar akademisi gitu ya? Bukan, yang nggak pegang klien. Oh oke. Iya, misal contoh dunia nyata. Kalau orang generasi sandwich, solusinya apa? Suruh invest. Belum tentu mereka punya uang buat invest. Iya. Ya, atau misal orang yang mau lunasin utang, disuruhnya lunasin utangnya dulu, tapi nggak punya dana darurat. Itu nanti kalau kepepet utang lagi loh orang itu. Iya sih, ya habit ya. Udah kepentok ya. Ya, investment. Kalau orang-orang yang dimaksud dalam orang kaya atau wealth client gitu ya. Permasalahannya mereka apa? Mereka bukannya nggak ngerti investment, mereka terlalu sibuk karena banyak yang harus dikerjain, nggak punya waktu untuk itu. Ya macam-macam, makanya ternyata ketika kita punya banyak studi kasus dengan klien, ternyata kita memahami seperti ini. Apalagi kalau nanganin orang yang sudah pensiun, itu beda lagi tuh problemnya. Iya, karena uangnya sumbernya udah tinggal sisa itu aja ya kok ya. Iya, tergantung persiapannya dia seperti apa. Kalau misal dia nggak ada persiapan ya tinggal nyisa. Tapi kalau misal dia persiapannya udah banyak, banyak sekali pelurunya dia. Okay. Tapi banyak berarti orang yang pensiun tuh bingung ya harus gimana setelah pensiun. Walaupun yang mereka udah ada bisnis, ada aset ataupun tinggal tersisa satu uang pensiun itu gitu. Nah, itu jadi pertanyaanku juga. Pertanyaanku juga. Banyak orang itu berpikir ketika masa atau usia produktif itu tuh kerja. Nanti kalau udah pensiun, nanti habis itu hidup menikmati dari uangnya itu gitu. Nah, tapi nggak disiapin waktu kerja itu, cuma punya satu sumber penghasilan. Nah, emang menurutku gini, kalau orang yang hidup dari satu sumber penghasilan itu tuh risikonya tuh gini. Kayak meja ini nih. Meja ini kan meja lingkaran, terus kakinya cuma satu gitu. Berarti semua beban yang ada di atas meja ini itu ditanggung sama satu kaki kan. Nah, itu kan kayak orang semua pengeluaran dia sebulan cuma ditanggung dari satu gaji. Satu sumber ya. Iya, satu gaji atau satu sumber penghasilan. Nah, kalau kena COVID kemarin gitu sampai ada
PPKM gitu waktu itu, nggak bisa keluar, habis kan. Nah, sedangkan di masa usia produktif aku nanya, emang siapa yang membatasi seseorang itu cuma boleh punya satu sumber penghasilan? Iya, nggak ada lah. Nggak ada kan? Terus siapa yang membatasi nanti kamu boleh punya bisnis atau boleh punya properti yang menghasilkan penghasilan, contoh di kontrakan atau kos-kosan, itu nanti waktu pensiun aja, waktu muda kamu nggak boleh punya. Ada nggak? Enggak lah kok. Undang-undang mana yang melarang? Atau nanti investasinya nanti aja deh. Siapa yang melarang? Nah, aku cuma mikir, kenapa kok orang nggak melakukan itu aja di usia mudanya? Kenapa nggak mulai menyiapkan jadi sumber income itu? Kenapa cuma harus satu? Harus satu ya. Ya, siapa yang membatasi? Kenapa nggak boleh 2 gitu? Kenapa nggak boleh 3 gitu? Tahu nggak kenapa? Enggak, itu dari mana ya sumbernya harus satu gitu ya? Iya, iya. Saya juga mempertanyakan hal itu gitu. Banyak masalah orang Indonesia mengeluh penghasilannya kurang. Oke, kamu merasa penghasilanmu kurang? Ya udah cari penghasilan lagi. Bukan berhemat. Iya betul, saya setuju kok. Ya. Terus kalau udah pakai 20%, 30%, 40%, come on. Penghasilanmu 4 juta, 5 juta, punya UMR. Ya, suami istri punya 2 anak, kamu mau pakai 20, 30, 40%, kalkulatormu nggak masuk gitu kan. Nggak bisa hidup. Setuju sih kok. Doesn't make sense. Ya makanya kalau kamu mau, ya kamu mikir dong. Sekarang gini, kalau kamu sudah berkeluarga, suami istri, punya anak 2 gitu, kan KB kan, keluarga berencana gitu. Ya kalau income suaminya kurang, istrinya bantulah. Iya, itu udah 2 kaki. Setuju. Iya. Suaminya punya investasi, istrinya punya investasi, 4 kaki. Iya betul. Makanya kayak lu nonton nggak Home Sweet Loan? Home Sweet Loan baru sekilas tapi belum ininya, fullnya. Ini teman-teman kalau udah nonton ya kan, film masih ada di bioskop nggak sih? Kayaknya Nggak ya? Udah nggak ya? Ya udah, gua spill out ya. Lu tau nggak sih? Jadi kan ceritanya kan ada anak Genzi kan pengen beli rumah gitu. Iya. Terus menurut gua itu anak luar biasa. Kenapa? Gen Z kerja kantoran. Gaji Kalau UMR. sudah ya mungkin gua nggak tahu sih UMR atau enggak, tapi kerja kantoran terus dia bisa ngumpulin uang 300 juta. Iya. Tapi di rekening. In a way itu hebat. Di sisi lain bodoh. Oke. Sekarang kita bahas nih, hebatnya apa, bodohnya apa tuh kok? Hebatnya dia bisa nahan semua tuh, delay gratification-nya keren. 300 juta itu dari kerjanya dia, terus dari hasil kerja sampingan potret, itu very smart. Dia ada juga sumber berarti ya? Ya, itu very smart. Jadi dia jadi kayak talent gitu untuk foto-foto. Itu menurutku itu orang yang bahasa Inggrisnya tuh persistence gitu, tangguh gitu, persistence, ulet gitu. Tapi di sisi lain, bodoh. Lu punya uang 300 juta di rekening tabungan. Itu uang diem dong. Gak dipapain ya? Iya. Dana darurat lu kalau lu hidup, misal sampai kehilangan kerjaan, tuh 300 juta. Let's say penghasilan dia katakanlah 5 juta. Pengeluarannya semua 5 juta. 300 juta itu berarti berapa kali? 60 kali. 60 kali itu berapa tahun? 5 tahun. Lu gak kerja 5 tahun masih hidup. Ngapain uang lu di tabungan? Iya. Ya nggak, ya pantas aja lu beli rumahnya susah. Lu kenapa nggak invest? Lu kenapa nggak misal beli saham atau beli paling mau aman yang dijamin pemerintah Indonesia, obligasi pemerintah Indonesia, reksadana. Iya, kamu kenapa cuman mengandalkan satu sumber penghasilan dari kerja doang atau dari kamu kerja gitu? Kenapa nggak uangmu kerjain? Ada uang kok. Ya kan? Betul. Ya, dan akhirnya lu tahu nggak, kebeli nggak rumahnya menurut lu? Endingnya? Enggak lah, karena harga rumahnya pasti naik terus dan uangnya harus seberapa banyak Ah, kan? berarti belum nonton. Oh belum, kali ini kebeli ya? Salah, so tahu. Jawabannya kebeli. Oh kebeli di film. Tapi bukan pakai uang dia. Oh, I see. Dia, bukan dari yang 300 juta itu ya berarti Bukan. Jadi dia akhirnya kebeli rumah, tapi caranya adalah dia nikahin cowok yang sudah punya rumah. Oh. Smart way sih. Bener, susah-susah dong kok ngumpulin kalau gitu. Kalau ujung-ujungnya merit tapi udah punya rumah. Bener juga. Tapi itu film itu ceritanya waktu kemarin aku cerita. Kemarin waktu nonton ya sama istri kan, nonton berdua gitu. Aku udah pegangan kumus gitu. Udah mau teriak, "Oi! Bodoh." Udah teriak. Kalau 300 juta nganggur di rekening, kalau misalnya entrepreneur kan mereka cari uang, tapi uang juga diputer pasti kan? Iya. Dikembangin. Ujung-ujungnya tuh uang dipakai
gini, ujung-ujungnya dia resign dari kerjaan, bikin usaha catering sama ibunya. Aku bilang, lu kalau tahu nih yang namanya perencanaan keuangan, lu kenal gua, lu konsul sama gua, cara mainnya nggak kayak gitu. Lu caranya salah. Lu punya 300 juta nganggur, ya kan? Terus lu punya orang tua yang sekarang ini sedikit banyak butuh bantuan lu untuk hidup. Yang gua akan lakukan adalah 300 juta itu akan gua bilang keep for you untuk dana darurat. 200 juta lu ngomong sama bapak ibu lu, memungkinkan nggak kalau 200 juta ini kita bikin bisnis catering? Ya udah bapak ibu, kalau misal bisa jalanin bisnis catering monggo silakan, kalau enggak bisa nggak kita beli waralaba yang simpel aja deh. Ayam goreng yang di depan Indomaret atau Alfamart itu tahu nggak? Ya kan, fried chickenan gitu. Nah, udah jalanin aja, itu penghasilan, atau mungkin gorengan kayak atau apa kayak, itu penghasilan 3-4 juta per bulannya bisa di cash out. Cash out itu artinya jadi dari untung diputar lagi untuk operasional, sisanya yang bisa ditarik itu berapa, itu cash out. Itu satunya 2-3 juta atau 3-4 juta. Kalau punya 2 atau 3 gerobak, itu bisa kasih orang tua lo, cukup loh. Iya cukup lah kok. Cukup. Ya. Bisa dikembang. Ya. Malah bisa dipakai buat apa? Bayar KPR cicilan dari situ. Betul. Kamu nggak perlu keluar resign, kamu nggak perlu pakai drama. Rumah bisa kebeli, orang tua juga punya penghasilan dari yang sifatnya semi pasif gitu ya, karena belinya waralaba. Jadi orang tua controlling, bukan yang operasional harian. Terus uangnya, keuntungannya juga masih bisa bantu orang tua, sebagian masih bisa dipakai buat bayar cicilan KPR-mu. Nggak perlu pakai drama yang kayak gitu. Makanya gue bilang, "Woi, lu nggak pakai perencana keuangan gitu ya?" Kayaknya yang buat film tuh harus konsultasi bener-bener sama perencana keuangan ya, biar filmnya tuh bener-bener riset dengan baik gitu kok. Enggak, kalau yang bikin film kayak gitu, yang bikin film ngerti kayak gitu, filmnya nggak laku. Lakunya ke orang-orang yang emang serius gitu ya. Iya, maksudnya gini, gue mikir gini, hidup kan sekali itu gitu ya. Kenapa lu cari jalan yang nggak yang smart aja gitu, cara yang maksudnya gini, dengan kamu baca, dengan kamu dengerin sesuatu dan lain sebagainya, kamu tuh bisa tahu, oh ternyata ada cara seperti ini untuk hidup, oh ternyata ada cara seperti itu gitu. Nggak harus dengan, kalau zaman dulu kan harus kerja keras gitu. Iya. Sekarang kan ada banyak cara gitu untuk itu gitu. Kenapa harus dengan cara seperti itu gitu? Kenapa nggak lu bikin sesuatu yang happy? Iya. Gitu. Nah makanya itulah kemarin, itulah contoh kalau misal orang, intinya itu cerita orang yang satu tahu tentang uang dan yang nggak tahu uang itu bedanya gitu. Tapi setuju nggak sih kok, kadang kalau orang dulu ya, zaman angkatan orang tua itu mereka nggak punya banyak bisnis sampingan, jadi fokus ke satu kerjaan tapi bisa gitu menghidupi keluarga. Tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya. Ya kan beda. Satu pekerjaan. Orang tua kita nggak mikirin labubu men. Lu punya labubu gak mungkin telanjang kan, labu bulu kan? Iya. Gak bukil kan labu bulu, ganti baju. Bajunya gak cuma satu, bajunya bisa 2 atau 3. Orang tua kita zaman dulu gak mikirin labubu, gak mikirin apa, gak harus beli, gak perlu handphone yang harga motor, gak perlu mikirin pulsa, gak mikirin apa lagi, apalah kopi mahal dan lain sebagainya kan. Makin kesini kayaknya semakin banyak pengeluaran yang gak penting kok ya, yang orang-orang tuh secara gak sadar harus mengeluarkan itu gitu. Kayak zaman dulu enggak deh. Kayak kopi nggak harus yang kopi saset pun jadi. Kan konsekuensi ya. Maksudnya gue konsekuensi sih. Kalau misal memang gini, kalau memang lu pengen hidup lu kan kayak ini. Mungkin zaman dulu taraf hidup segitu udah enak. Tapi kita punya taraf hidup yang lebih enak lagi sekarang. Nah sekarang kalau lu pengen taraf hidup lu naik, konsekuensinya ya penghasilan juga perlu naik. Nggak bisa yang taraf hidupnya naik tapi kalau ada konsekuensinya kalau malas-malasan gitu, nggak bisa. Dan di podcast tuh gue juga udah bilangin, hati-hati lo Gen Z. Kenapa? Gini, gue melihat banyak teman-teman Gen Z yang lagi berpikir, kalau gue nggak suka kerjanya gue resign deh. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Cepet gitu. Betul. Ya sekarang lu bisa ngomong gitu. Kenapa? Gue ngomongin tentang perencanaan keuangan udah berapa tahun. Gue selalu bilang dana darurat tuh 6-12 kali pengeluaran. Kalau lu kehilangan pekerjaan, lu bisa punya waktu 6 bulan sampai maksimal 12 bulan bisa cari kerja gitu. Tapi Gen Z sekarang itu dana daruratnya lebih dari 12 kali.
Mereka justru udah ada dana. Oh, dana darurat yang harus dibutuhkan. Dia mereka udah ada. Ada. Jadi kalau lu mau besok misal udah nggak suka sama kerjaan, resign aja. Ya. Terus apa? Balik aja ke rumah orang tua. Bener juga. Bangun masih siang. Bangun pagi yang harusnya kalau ngantor harus bangun pagi, sekarang bisa bangun siang. Betul. Bangun siang makanan juga sudah ada. Benar. Padahal lu mau ngudut aja gitu. Benar. Mau keluar bensin juga ada. Benar. Pulang ke rumah masih ada makanan lagi. Iya betul. Dana daruratnya selama masih orang tuanya hidup. Iya betul. Jadi dana darurat itu si orang tua ya. Tapi mau sampai kapan? Nah itu. Gitu kan. Mau sampai kapan? Once lu married, nikah, lu nggak bisa gitu. Nggak bisa tergantung lagi ya. Iya, istri lu bisa marah dong kalau kayak gitu. Iya kan? Apalagi nanti punya anak gitu. Caranya nggak kayak gitu. Nah makanya gue bilang, come on, bangun gitu. Jangan kalau kayak gitu malah berantakan nanti lo. Gitu. Iya. Apalagi sekarang ya. Ini kan baru ngomongin Gen Z. The next adalah Gen Alpha. Gen Alpha itu jauh lebih kritis, jauh lebih pinter. Iya, Gen Z aja udah kritis ya. Pinter, kritis, kreatif, pinter. Pinter ya. Alpha lebih lagi. Ya. Cuman karena dia punya choice, punya pilihan yang banyak, jadi dia bisa milih kerjaan mana yang dia mau, kerjaan mana yang nggak mau gitu. Gitu. Oke. Terus untuk Gen Z sendiri kan, untuk mencapai kesuksesan itu di atas 35 tahun udah bisa menjadi kaya. Berarti kan dia harus banyak sumber pendapatan dan Ya kan, dan mereka tuh tahu nggak sih gitu sumber pendapatan tuh bisa didapat dari apa aja. Kan mereka sekarang kalau bekerja nggak mau corporate, seringnya pengen jadi content creator gitu. Tapi kalau semua jadi content creator siapa yang nonton kok? Ya kita juga yang nonton. Content creator juga ada nonton. Content creator juga nonton YouTube ya? Kali sih. Cuman tontonannya bisa jadi beda. Ya kalau gini ya, kalau menurut gue sih gue tuh punya 9 sumber penghasilan. Jadi 9 sumber penghasilan tuh gini. Pertama kita dibedain 3 gede dulu. Ada yang namanya active income. Active income tuh artinya lu yang kerja. Ya lu nukerin waktu, nukerin tenaga, nukerin pikiran, pengetahuan, skill, network gitu. Lu dapat uang karena lu dibayar karena itu. Kode ada penghasilan investasi. Itu uang yang kerja. Pasif ya. Ya, kode bukan investasi. Investasi itu uang yang kerja. Oke. Pasif itu asetnya yang kerja. Oh, pasif itu aset ya. Aset. Aset. Jadi itu beda. Mainannya beda. Kalau active income itu tuh ada 3 jenis lagi di active income. Ada yang modelnya tuh lu kerja dapat uang. Itu modelnya tuh gini. Kita istilahnya earn income. Misal contohnya jadi guru, jadi perencana keuangan, atau jadi karyawan, atau mungkin jadi agent properti, pokoknya kerja dapat uang gitu. Kita mengeluarkan energi kita, pikiran kita dapat duit ya. Ya. Terus ada juga yang modelnya dagang. Orang dagang, ya mau ya sebutannya dagang lah, traders lah, trading, pokoknya ada gua beli, gua jual, gua beli, gua jual. Dapat spreadnya. Spread ya atau margin gitu orang-orang bilang gitu. Ya mau dagang bakso kayak, mau dagang baju kayak, siomay kayak, ya atau dagang saham kayak, dagang macam-macam lah. Pokoknya semua orang yang berdagang, traders itu yang kedua namanya profit income. Yang ketiga itu proyekan. Ketika ada sesuatu proyek, lu ikutan. Misal ada teman bikin ini misal teman nikah, terus kita ada ahli di fotografi, udah kita bantu, itu proyekan. Sesekali ada, tapi nggak setiap kali ada gitu, proyekan aja gitu. Iya. Biasanya bapak-bapak itu jago cari proyekan. Iya benar. Tuh, nah itu baru dari kita kerja. Kalau nggak kerja nggak ada duit. Kalau kita nggak ngapa-ngapain nggak dapet duit. Nggak dapet duit. Ya, lu malas-malasan nggak dapet duit. Nah. Yang kedua, yang investasi itu ada 3 lagi. Ada yang namanya capital gain. Jadi misal contohnya kalau misal beli, misal sekarang saham Bank BRI lagi turun kan kemarin kan. Sekarang udah naik belum ya? Udah 3 hari terakhir naik. Naik terus ya? Udah 5.000 belum kan? Belum. Masih 4.000-an ya. Ya, BRI misal let's say harusnya oke-nya itu di sekitar 6.000 atau 5.900-an. Nah, sekarang di harga 4.000-an gitu. 5.000. Ya, kalau misal di harganya 4.000-an atau kemarin sempat di 3.000-an kan, 3.900 Pak ya. Ya, hampir 4.000 sih, 3.900 betul. Ya, itu udah waktunya beli, nanti jual di harga 6.000. Berarti selisihnya itu capital gain. Capital gain, oke. Terus yang kedua ada yang namanya dividen. Dividen itu berarti kalau kita punya saham, punya perusahaannya untung, ada bagi hasil. Iya. Contoh kalau misal teman-teman beli BRI di harga 4.200, 4.300,
itu dividen tuh sekitar berapa? 6%-an, 7%-an gitu. Iya, segituan Wery, 6, Ya, 7%. it's good lah ya. Oke. Dan yang terakhir itu modelnya bukan dari capital gain, bukan dari dividen, tapi dari bunga, interest income. Bunga. Nah, kalau interest income tuh tipikalnya adalah kayak surat utang negara Indonesia, ya seri ST, ORI gitu. Ya, kamu bilang pendapatan tetap. Nah itu bunga berbunga termasuk deposito. Oke, iya deposito. Bunga berbunga itu. Ya. Nah itu sudah 6 dari kita kerja sama dari uang kita kerja. Investasi, ya. Ya. Terus ada yang pasif, aset yang kerja 3 lagi nih. Yang pertama, lu punya aset, lu punya barang apapun disewain. Oke. Namanya rental income. Contoh, ya properti disewain lah, apalagi mobil, apalagi tas mahal, itu semua disewain. Itu rental income. Kode yang kedua, ada juga yang namanya royalty income. Kalau kita cipta sesuatu. Betul, punya hak cipta atau mungkin bikin videonya udah lama tapi masih menghasilkan AdSense. Itu royalty. Lu nggak ngapa-ngapain pun video lu kerja gitu. Terus kalau di agent insurance, agent property itu ada namanya overriding business. Jadi kita punya tim yang menghasilkan penjualan, tim kita dapat komisi, kita juga komisi juga, tim kita dapat komisi, kita sebagai pimpinannya pun juga dapat komisi. Itu namanya overriding business. Terus ada juga nih 2 atlet yang kesukaan gue, yang satu di basket, yang satu di tenis. Yang di basket itu selama dia karir itu uangnya udah banyak banget. Karena dia salah satu pemain yang top utama ya. Ya, MVP terus. Tapi begitu pensiun, penghasilannya jauh lebih gede daripada dia kerja. Biasanya enggak ya, ini malah lebih banyak ya. Pensiunnya dia jauh lebih gede. Tahu nggak siapa kira-kira namanya? Gak tahu. Jordan. Oh, Nike ya? Nike Air Jordan. Air Jordan. Semua penjualan Air Jordan, Nike Air Jordan itu transfer ke Jordan. Michael Jordan. Ya, Michael Jordan. Bagi kali ya, bagi hasil ya. Ada bagi hasil, royalty. Satu lagi yang tenis. Karena dipakai namanya ya. Ya, ada lagi yang tenis. Yang tenis ini dia adalah seorang petenis sudah nomor 1 dunia. Setauku yang royaltinya dia itu dari baju Uniqlo. Lu tahu nggak? Yang cewek bukan sih? Cowok. Lu kalau ke Uniqlo, lu lihat nanti ada baju yang kodenya itu RF, Roger Federer. Oh, nggak sih kalau baju. Nah, perhatiin deh, karena kalau orang-orang yang suka tenis, suka Roger Federer, gue suka banget Roger Federer, ya? Itu pasti ada. Terus kalau misal perhatiin ada orang-orang yang pakai sepatu lari On Cloud. Oh, tahu itu On Cloud. Itu yang punya Roger Federer. Oh, oke. Oh, jadi dia produksi sepatu On Cloud itu dari Roger invest. Federer. Oh, oke. Oh, dia invest. Baru tahu. Ya. Sepatunya tahu sih. On Cloud mahal ya. Bener. Lagi in ya. Lagi in. Nah, yang terakhir itu dari tadi rental income, royalty income. Dan yang terakhir itu franchise. Franchise ya. Ya, punya Indomaret lah, punya Alfamart lah, gitu-gitulah itu franchise. Jadi income itu ada banyak banget. Tapi kita cuman hidup sekali, jalanin itu doang satu, terus itu sampai pensiun gitu. Gila lu. Padahal banyak yang bisa dilakuin ternyata. Ya lu kerja 25 tahun. Let's say dari usia 25 sampai 50 tahun. Berarti kerja 25 tahun. Let's say lu 25 tahun cuma punya satu sumber penghasilan. Gila lu. Lu sebutin deh konglomerat siapa yang cuma punya satu sumber penghasilan? Gak ada sih. Atau orang kaya mana yang cuma punya satu sumber penghasilan? Gak ada. Banyak lah dompetnya banyak di mana-mana. Iya. Ya tempat kita syuting aja satu gedung ini tuh ada berapa perusahaan nih jadi satu? Iya. Ada berapa PT ini jadi satu? 1/10 ya? Lebih dari 10 ya? Lebih. Ya. 30-an lebih. 30-an. Ya, ada tempat kopinya aja, tempat kafe pun ada gitu. Itu kan macam-macam gitu ya. Maksudnya luar biasa banget gitu. Ya, tapi kita semua kayak nggak nyadar gitu kalau hariannya kita tuh lihat caranya orang kaya kerja tuh adalah ya punya banyak dan bukan di manage sendirian. Lu perhatiin nggak? Ini bukan satu orang yang manage loh. Bisnis yang segini banyak itu bukan satu orang yang manage loh. Ada profesionalnya. Tapi kan satu-satu, nggak langsung semua dibuka. Satu ini, udah satu ini, tapi kan ada terus. Kalau udah bisa running well sendiri, buka lagi, terus dibuka dan kan tidak harus kita yang kerja. Ada yang bagian uangnya kerja, ada yang beli asetnya kerja. Kayak tadi, ya udah kita misal nih waktu kerja
punya rumah, punya waktu kerja, punya tabungan, sebagian diinvest, langsung dapat capital gain. Beli saham, selain dapat capital gain, ada juga beberapa saham yang bagi dividen, itu udah tambahan 2. Nah, capital gainnya makin gede, dividennya mungkin juga sudah makin gede, dibeliin rumah kontrakan atau rumah kos-kosan dulu lah ya. Ya, sambil kerja lagi, ini lagi. Itu kan ada seninya. Ya, makanya aku bilang kayak ya dulu waktu aku belum memahami ini, aku merasa kayak financial planning itu ngatur keuangan tuh untuk merencanakan masa depan dan lain sebagainya. Tapi kuncinya adalah ya financial planning memang menuju goals-nya, tapi ternyata menurut gua adalah satu, kamu ngerti permainan ya gimana caranya nge-hack income. Iya, itu yang paling sulit sih ya. Nggak sulit sih, maksudnya yang paling semua orang tuh nggak tahu income gitu ya. Iya, yang kamu hack tuh income-nya, bukan pengeluarannya. Iya, pengeluaran secukupnya. Kalau memang kamu terlalu banyak wants-nya ya pasti repot lah kamu. Kamu harus kerja lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu cukup, kalau ada beberapa wants kamu penuhin, kamu tambahin income terus, itu nggak ada masalah. Jangan sampai kita cuman satu ya sumber income-nya ya. Itu emang nggak bisa nutup sih kok. Zaman sekarang gitu ya. Gak make sense kan? Gak make sense. Yes, tapi kalau disuruh kerja lagi, capek juga, udah capek kan? Makanya permainannya itu jangan elunya yang kerja, tapi mulai nambah. Kalau ketika kitanya udah kerja, menurut gue sih kalau misal kalau kayak Cassandra nih udah kerja di sini gitu, ya sudah, berarti apa yang dibutuhkan di sini supaya karirnya lebih cepat naik? Apakah perlu memperbanyak networknya, teman-temannya, ataukah apakah perlu di knowledge-nya, atau butuh ambil license kayak atau apa? Udah fokus di situ satu. Ya harus invest di teman gitu. Maksudnya berarti harus punya banyak pergaulan, harus ikut komunitas ABCD. Ya, invest lah. Keluar uang di situ. Apakah harus ambil sertifikasi gitu, ya invest di situ nggak apa-apa lah, atau S2. Nah, begitu punya uangnya langsung diputar di investasi ya. Ya dimasukin saham, kayak saham tuh udah 900 lebih perusahaan. Ya mau yang sektor banking ada, sektor batubara, yang kerjaan batubara ada, retail ada, macam-macam. Ya perusahaan apa nih yang memang kamu lihat memang profitable gitu. Ya udah, terus kalau habis itunya udah kekumpul, beliin. Oke. Nah, pertanyaan nih kok, kalau untuk Gen Z kan mereka nggak bisa tipikal yang kebanyakan ya corporate. Karena kalau misalnya kayak corporate kayak saya gitu ya kayak kok Melvin bilang, kalau misalnya kita emang mau fokus naik-naik terus kan harus linknya ada, sertifikasi nge-upgrade diri kita. Nah, untuk Gen Z ini kan mereka sukanya yang kerja yang sesuai minatnya dia. Nah, itu gimana caranya mereka bisa menghasilkan berbagai macam sumber income kalau dia cuma minatnya satu bidang gitu. Apa itu maksudnya minatnya satu? Ya, maksudnya dia cuma suka jadi content creator doang, contoh gitu. Nah, kesembilan yang tadi sumber income yang tadi Ko Melvin sebut, mereka kan nggak akan menyentuh kalau mereka nggak suka gitu untuk mendapatkan income yang lain. Itu pinter. Pertanyaannya bagus. Jadi gue ceritain Roger Federer. Roger Federer itu gue baca buku di judul bukunya itu New Happiness. Jadi kayak kebahagiaan yang baru gitu. Nah, Roger Federer itu di salah satu bab itu diceritakan bahwa dari kecil sampai dia masuk ke kejuaraan tenis yang pro, dia tuh memang senengnya cuman tenis. Nah, iya, satu doang kan. Tenis doang. Disuruh ngapain juga pasti nggak mau kan? Nggak mau. Cuman suka tenis ya. Dia mau kalau suruh latihan fisik mau, suruh latihan swing itu kalau ngayun tenis gitu, dia mau. Tapi yang lain nggak. Apa yang berhubungan sama tenis? Ya, karena dia merasa happy. Dia bilang, gue main tenis tuh happy, apalagi jadi juara. Ya. Oh, dia ada untuk juaranya ada ya? Ya, dia kan kalau untuk jadi juara kan latihannya kan berbeda dengan orang yang main happy dong. Betul, harusnya kan. Karena kalau jadi pro player kan memang disiapkan pro player secara fisik, mental dan lain sebagainya kan. Betul. Nah, tapi dia ngerti karena dia punya strength di tempatnya tenis dan physical gitu, tapi kelemahannya di yang lain, dia hire perencana keuangannya dia atau investment advisornya dia yang bantu ngelola itu uangnya dia supaya bisa jadi yang lain. Oke. Oleh sebab itu, makanya lahirlah yang namanya OnCloud. Dia invest di OnCloud, sepatu on. Terus kalau saya dia punya yang tadi dicariin kerjasama sama brand kayak Uniqlo, RF gitu. Ya itu bukan kerjanya dia, tapi salah satu timnya dia yang bagian manajernya lah, yang ngurusin.
Ya makanya sekali lagi kalau misal kamu memang spesialisnya di content creators gitu, make sure lu content creators yang memang beneran niat. Memang bener-bener niat banget gitu ya. Iya beneran niat aja. Setengah-setengah. Ya main di korporasi pun juga nggak apa-apa, niat. Jadi dalam let's say dalam waktu career path lu bisa nggak nanti waktu pensiun at least lu di satuan direksi kurang satu, apa sih VP gitu mungkin ya? Iya. Di vice president gitu, di vice president atau mungkin syukur-syukur bisa di direksi. Nah bisa nggak seperti itu? Nah untuk mencapai sana apa yang harus dilakukan atau apakah ada KPI yang harus di-achieve gitu. Nggak apa-apa, fokus di situ. Sisanya lu cari orang untuk bantu, jangan lu kerjain semua. Sekarang gue tanya. Kan pasti Cassandra udah pernah ketemu nih, karena ini kan grupnya Pak CT kan. Coba lihat deh. Ada nggak yang bagaimana cara Pak CT kerja? Dia ngerjain sendiri semua, kecil-kecil, nih micro gitu. Atau dia punya orang-orang yang memang dia percaya untuk ngurusin. Kalau misal yang bisnis perbankan si A, kalau untuk urusin bisnis ini sekuritas si B gitu. Ya orang percaya lah, kepercayaan. Yes, nggak ada waktu lah buat nggak mungkin gitu. Kecil ya. Kalau mau ambil uang gede, mau jadi uang gede, jangan main sendiri, jangan main individu. Cari orang yang memang bisa bantu. Daripada misal nih klien ada dokter gigi, punya uang banyak. Daripada dia suruh belajar investasi, baca laporan keuangan dan lain sebagainya, nggak ada waktu ya. Lu mendingan fokus, lu mendingan fokus aja dengan dokter gigi lu. Lu misal nih, lu ambil teknologi terbaru untuk aligner gigi supaya nggak di behel, tapi pakai yang lain. Jadi nilai tambah lebih. Uang lu gua bantuin untuk advice dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau lu memang ada advice yang lain butuh, silakan pajaknya atau apa. Jangan semua dikerjain. Lakuin yang memang lu happy aja. Iya betul. Iya setuju sih kok. Betul. Ya kan? Karena kalau misalnya kita udah happy, apalagi kita tahu alpanya kita di mana gitu ya kok ya. Betul. Jadi kita mau lakuin apa pasti akan fokus dan money will come gitu kan. Yes. Dan sisanya kalau kita nggak bisa manage uang kita, ya kita hire profesional gitu kok. Iya. Berarti kan. Iya. Betul sih. Roger Federer aja pakai orang, pakai manajer. Karena emang dia hanya mau terfokus di tenis aja gitu. Iya, karena dia tiap hari suruh mukul bola 100 biji dia happy. Dia sanggup ya, dia happy ya. Iya benar juga ya. Benar juga kok. Ya, makanya aku bilang ya itulah perbedaannya sama bedanya orang kita Indonesia sama yang sana tuh. Ternyata di sana itu aku juga tahu karena referensi yang banyak, literatur yang banyak, aku melihat ternyata orang itu caranya seperti itu gitu. Udah bukan berhemat. Iya sih kok. Hemat pangkal kaya tuh kayaknya udah solasir ya. Udah gak mempan ya. Enggak. Ketika lu makin berhemat lu makin ketindas. Iya benar. Iya. Lu makin hemat makin ketindas. Lu nggak bisa naik lagi. Tapi semakin income kita banyak, kita malah justru makin naik ya. Iya. Gitu ya. Iya. Karena konsepnya gini. Orang yang berhemat itu orang yang merasa kelebihan uang atau orang yang kekurangan uang sih? Kekurangan lah. Makanya dia berhemat. Ya kan? Kalau lu gini, misal nih, sama seperti kayak orang nih. Disuruh maju di kelas, suruh presentasi. Kalau lu udah gugup dulu, di depan keren gak? Enggak lah. Makin gugup kan? Begitu juga kalau misal dari awal stance lu sudah merasa gua kekurangan uang, ya at the end ketika dijalanin ya lu akan kekurangan uang. Contoh mindset berarti. Ya orang bilang itu mindset. Nah, misal contoh, kenapa orang Indonesia mikir cari duit itu sulit? Susah ya. Kalau lu mikir cari duit itu sulit, ketika kerja itu beneran sulit loh. Dan itu terdidik karena orang tua kita zaman dulu, aku mengamati ya, ternyata banyak hal yang disampaikan oleh orang tua zaman dulu itu ke kita anak-anaknya itu kurang tepat. Bukan karena mereka bukan karena mereka ini ya, maksudnya ingin menjebloskan kita yang salah, bukan, tapi karena knowledge-nya at that time belum. Contohnya gini, kapan pertama kali orang itu dengar cari duit itu sulit? Pas pertama kali kerja kali ya? Bukan, SD. Oh SD. Lu pernah nggak dapet kayak gini? Sandra, nih uang jajan, dihemat-hemat ya. Biasanya orang-orang bilang karena cari uang itu susah. Susah ya. Iya. Jadi orang tua menanamkan mindset dari SD tuh jangan hambur-hamburin uang, jangan boros-boros. Gitu karena cari uang susah.
Ya, ketika itu diulang, SD, SMP, SMA, kuliah gitu, lu kerja, beneran ngerasa sulit, lu akan mengafirmasi atau lu akan mengieskan emang cari uang itu sulit gitu. Jadi kita kayak terflashback ke belakangnya, oh orang tua dulu zaman dulu ngomong gini karena kita tuh kayak merasakan cari uang tuh susah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir smart tuh bisa, ya. Susah gitu. Nah makanya itu hati-hati sama pemikiran kita. Di literatur barat itu orang-orang sudah mulai menyarankan kita lebih aware itu apa ya, lebih nyadarin apa yang kita pikirin. Oke, jadi mikir dulu sebelum kita. Iya, mikirin kenapa kok kita berpikir ini, kenapa kok berpikir gitu, kenapa gini. Misal nih, kenapa orang Indonesia mayoritas kalau nabung di belakang, punya uang belanjain dulu, sisanya tabung. Kenapa? Sama, karena waktu kecil dibilangnya Pak, jangan boros-boros, uangnya jangan boros-boros, dibelanjain. Udah apanya yang tabung? Sisanya dari kecil. Tapi nggak pernah ada orang tua bilang gini, ini uang jajan, kamu tabung dulu, sisanya kamu belanjain. Iya bener sih. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kalau yang kedua, ini ada uang jajan, kamu donasiin dulu, sisanya kamu belanjain. Nggak ada juga. Nggak. Itu yang nyebabin. Jadi makanya kayak ya kita terjadi sekarang ini ya karena memang dari kecil tuh sudah seperti itu. Tapi kalau kita udah aware, kita makin aware, oh ternyata dulu gini ya, oh ternyata kenapa kayak gini ya, kita jadi ngerti yang benar tuh harusnya gimana gitu. Iya, jadi sekarang kita udah semakin, apalagi udah banyak sumber ya yang bisa kita cari, udah semakin terbuka ya pemikiran. Tapi emang benar sih kok, mindset itu sangat mengubah hidup kita ya. Jadi bukan semacam kalau mindset kita negatif ya udah kita akan terus negatif gitu ya. Negatif. Itu mindsetnya positif akan mengikuti. Betul. Nah berbicara nih sekarang lanjut yang lain nih. Kalau untuk Gen Z menurut Ko Melvin kenapa tuh mereka sekarang tuh sulit dalam hal mengelola keuangan? Ya pilihannya banyak ya. Iya benar juga ya. Labubu tadi ya. Labubu lu gila lu. Lu tau nggak orang yang bikin baju ya? Iya. Ya. Ini jual baju nih untuk orang dewasa di foto itu harga 100.000. Gue bikin baju Labubu sekecil itu, lu tau gak harga baju Labubu berapa? 100.000. Sama iya. Ya mendingan gue beli yang Labubu yang kecil baju daripada gue jahit baju yang orang gede dewasa modalnya seberapa. Mendingan gue bikin baju Labubu kecil dapat untung gede dong. Iya. Iyalah. Iya kan? Iya terus nggak tahu entah kenapa Labubu tuh bajunya beda-beda terus gitu. Iya, karena kan kalau dulu zaman kita yang itu loh kok yang match and match baju kalau cewek-cewek kan. Kalau ini ada boneka asli. Iya kan, nggak mungkin kan cewek pakai tas ada Labubu, kok ada bugil gitu. Labubu lu bugil gitu. Iya, langsung malu ada pasangin baju kan. Jadi apa ya, kayaknya pola pikir juga ya, karena tadi aku juga tadi di radio ya dengar, jadi ada yang dia tuh doom spending, jadi impulsif beli Labubu. Gak cukup satu ya, Labubunya lebih satu ya. Jadi kalau misalnya ada lihat orang ngebahas konten tentang Labubu, dia bisa langsung beli ya. Nah itu pikiran-pikiran itu kok bisa begitu gitu ya. Karena dari dulu waktu kecilnya kebanyakan orang-orang yang seperti itu cuma bisa lihat, nggak bisa beli. Oh oke. Jadi sekarang kalau mereka udah bisa beli, semuanya dibeli gitu ya. Nah itu bahaya juga sih. Karena dulunya dia nggak bisa beli. Dulunya berarti nggak mampu. Sekarang udah. Dulu cuma bisa lihat ya. Dulunya cuma bisa lihat. Berarti untuk lebih kesenangan dong ya, kesenangan pribadi. Ya. Tapi kalau tanya ketika lu sudah punya ini, are you happy? Nggak tanya. Iya. Dan banyak orang Indonesia tidak pernah ditanya tiap harinya gitu, misal sama pasangan atau mungkin lu ke anak gitu tanya, are you happy today? Nggak ada yang nanya loh. Bule sih biasanya yang nanya gitu ya, orang luar ya. Ya, karena dengan pertanyaan seperti itu ternyata itu help, membantu kita banyak banget. Okay. Are you happy today? Apa yang bikin kamu nggak happy? Itu lebih stress release gitu. Iya, benar sih, betul tuh. Itu jadi apa ya? Kayak membangkitkan ke happiness kita lagi ya. Nah itu yang membedakan gue sama financial planner lain. Oh oke. Gue mulai mencoba memahami, mempelajari gitu. Kenapa orang begini, kenapa orang begitu. Itu rootnya adalah financial behaviors. Iya betul. Root keilmuannya atau akar keilmuannya adalah financial behaviors. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Terus yang mereka alami, walaupun permasalahannya sama, tapi yang mereka rasain tuh bisa beda. Bisa beda.
Berarti kalau Melvin, kalau misalnya ada permasalahan yang orang-orang ada misalnya permasalahan yang sama, itu solusinya beda-beda? Beda-beda. Jadi nggak bisa samain semua ya. Termasuk lo mau invest tuh tujuannya juga beda-beda kan. Ada yang invest pengen gedein modal, fokusnya. Ya itu mungkin berarti kita strateginya di capital gain, bobotnya. Tapi ada juga orang yang sudah modalnya cukup gede, tapi butuhnya cash flow yang lebih rutin. Ya either itu main di interest income atau tadi sebutnya fixed income atau di dividen gitu. Iya betul. Yang porsinya. Ya jadi kan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ya makanya kalau menurut saya solusinya akan disesuaikan gitu. Meskipun nggak bisa terima banyak ya, karena kan masing-masing orang akan berbeda gitu. Iya. Oke, betul sih, karena setiap orang merasakan pasti rasanya berbeda. Jadi kita harus mendalami, kita harus empati ya terhadap mereka. Ya, mencoba memahami lah, walaupun gue bukan ahlinya untuk memahami itu ya. Jadi nggak apa-apa. Orang kadang sedekat didengerin itu, kalau misalnya orang ada masalah, kita dengerin aja nggak ngapain tuh mereka udah relief gitu, stresnya udah berkurang. Kadang orang tuh hanya butuh didengarkan aja. Gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih, Kevin. Dua pertanyaan terakhir. Nah, pesan Melvin untuk Gen Z yang sekarang nih, yang mereka masih pilih-pilih pekerjaan, yang sumber income-nya masih belum ada kan, walaupun udah ada, udah banyak, mereka pasti kan masih sulit ya mengelola. Nah, itu apa tuh pesannya buat mereka? Nah, gini sih sebenarnya, kalau menurut gua ya, kita itu sebagai orang mengenai keuangan itu, satu, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Iya, setuju. Tapi jangan buru-buru juga. Maksudnya, di tahun pertama kerja kau udah langsung buka semua 9 pintu gitu. Iya. Itu kamu nggak akan menikmati, kamu nggak akan enjoy gitu. Jadi memang ada prosesnya, dan prosesnya itu kayak memang perlu waktu gitu. Dan kita terbiasa untuk cepat-cepat buru-buru, pengen growth gitu, cepet gitu. Tapi somehow anything tuh kita butuh waktu gitu untuk tumbuh, dan ya udah, perkuat dulu apa nih keahlian kamu tuh apa. Jadi kita tuh perlu punya keahlian tuh apa gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, mulai kalau dari teman-teman Gen Z, setelah penghasilan lebih dari 1, usahakan yang nomor 2 penghasilan tuh harus lebih besar daripada pengeluaran. Usahain. Ketiga, itu punya dana darurat. Nggak perlu gede-gede, nggak perlu sampai 5 tahun kayak Kaluna gitu. Jangan gitu. Terus gede papain lagi duitnya ya? Ya, at least lu 6 bulan deh. Kenapa? Kalau sampai kehilangan pekerjaan, lu punya waktu 6 bulan untuk bisa hidup, bisa cari kerja dulu. Kalau misal, atau mungkin mau mulai bisnis boleh, tapi lu punya waktu untuk melakukan ina itu. Itu. Terus yang berikutnya, kalau mau ngutang, mikir. Betul. Ya, dikit-dikit utang, dikit-dikit pinjol, dikit-dikit pay later, itu tuh nanti bahkan bahaya gitu. Ya, biasanya orang itu karena nggak punya dana darurat, kepepet, kalau udah pinjol. Itu yang jadi masalah. Pinjol 1, waktu jatuh tempo nggak punya uang, pakai pinjol 2, pinjol 2 jatuh tempo, pinjol 3, terus muter terus. Ya, itu bukan solusi yang baik gitu. Ya, utang tuh boleh, tapi kontrol tuh gini. Kalau lu utang beli yang aset. Nah, kalau bisa asetnya bayar penghasilannya. Itu contoh, nanti sebentar lagi itu aku juga ada diminta visit di daerah Surabaya. Itu ada sebuah kawasan, itu mau dibikin ruko. 3 lantai. Dan itu diperbolehkan lantai 1 misal dipakai buat bisnisnya kita, lantai 2, 3 disewain itu boleh. Oh, nice dong. Ya itu kalau misal kamu ngambil KPR itu menurutku boleh-boleh aja. Kenapa? Karena ketika kamu punya ruko itu kan bisnisnya running ya. Let's say lantai 3 kamu pakai buat hidup ya sementara, lantai 2, lantai 1 kamu sewain, kamu masih bayar KPR-nya itu dari rental rentnya itu masih menurutku masih bisa coba dihitung gitu. Nah, itu cukup wise. Dan yang terakhir, punya asuransi proteksi. Ya, kenapa? Ya gini, risiko akan ada dan kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, kalau risikonya itu ada, kita udah punya pertahanannya kita, defense-nya kita. Nah, menurut gua 5 hal ini ya yang paling nggak teman-teman Gen Z khususnya ya, yang mulai ngatur keuangan, 5 ini dibenerin dulu. Iya. Jadi si 5-nya itu kalau udah bener, ya udah bisa fokus untuk kita higher income kita ya. Dan kalau tambahan satu lagi, ini adalah satu pola pikir yang menurutku ini mengubah cara berpikirku secara fundamental gitu.
Jadi kejadiannya pada saat COVID-19 aku tuh denger ya waktu itu banyak yang konsul gara-gara banyak istri yang ditinggal suaminya. Oh, meninggal. Okay. Ya, ada yang dikasih asuransi jiwa 1 miliar 2 miliar. Ada yang nggak dikasih sama sekali. Karena suaminya nggak ada asuransi. Ya, at the time datang ke kita tuh bingung gimana cara ngobatin ini gitu. Penyakit ini tuh ngobatinya gimana? Yang dikasih uang pada saat COVID ini gimana? Kalau yang nggak dikasih uang, cuma tabungan doang. Ini hidup dari tabungan ini gimana gitu. Nah, waktu baca buku, ada satu buku itu mungkin pernah dengar, namanya Seven Habits. Pernah dengar ya? Nah, di buku Seven Habits itu ada satu kata, mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia itu jadi katanya aneh, tapi Inggrisnya versinya itu namanya abundance mentality. Abundance itu artinya berlimpah ruah. Mentality ya mental kita, cara berpikir kita gitu. Nah, abundance tuh mentality itu kayak gini contohnya. Coba lu bayangin ya. Kita itu lagi di pantai, isinya air semua biru. Terus kita ajak anak kita atau ponakan kita ke pantai bawa ember warna merah, ya kan? Kalau ada si anak itu mulai mainin air, set diambil airnya, kalau dilempar ke bagian yang kering, 1 ember pure, 2 ember pure, 3 ember pure gitu. Menurut lu ember keberapa kering? Ember keberapa? Air laut itu kering. Air laut kering? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Berlimpah kan? Nah, di situ disampaikan rezeki kita itu tuh sudah disiapkan, sudah ada, sudah disiapkan sama yang kuasa sebegitu banyaknya air birunya itu. Even kamu ambil uangnya, kamu donasiin, nggak bikin miskin. Ambil uangnya, ambil airnya, ambil uangnya. Kalau kamu misal kita donasiin ke gereja atau ke masjid gitu, itu nggak bikin miskin. Ya, itu nggak bikin miskin. Terus kalau udah, asalkan yang penting apa? Kamu mau ngerjain ininya dulu gitu. Kayak anak kecil yang ambil ember air, pure. Dan bukan dicari, rezekinya udah ada kan. Kita menggunakan kata kita cari rezeki. Iya. Rezekinya bukan dicari, rezekinya sudah ada. Caranya. Ya. Berarti. Udah, kamu pertama kamu minta sama Tuhan, ya doa lah yang bener lah. Lu doa jangan yang aneh-aneh, maksudnya ngelakuin sesuai sama yang diatur di kitab dan lain sebagainya. Kerja yang bener, itu tuh rezeki akan ada. Nah, begitu lu rezeki ada dan kamu bisa berbagi, kamu bisa bersyukur. Orang yang berbagi itu orang yang lagi banyak duit atau dikit duit. Yang mau berbagi yang banyak duit. Banyak duit. Orang kalau berbagi jadi happy atau enggak? Happy. Kamu berbagi, kamu happy, rezekinya datang. Ngalir terus ya. Ngalir. Iya sih. Dan rezekinya itu sudah ada segitu banyak. Segitu banyaknya. Air biru itu nggak mungkin kering. Nah, ketika aku dapet itu fundamentally merubah cara berpikir. Oke. Tadi nggak ditanya lagi. Pola pikirnya tadi sebelumnya apa kok? Abundance. Kayak gimana sekarang? Enggak. Mentality. Pola pikir kok Melvin tuh dulu tuh seperti apa hingga cari duit merubah? Susah. Oke. Cari duit itu susah. Jadi kalau orang cari dengan duit sudah jadi CFP. Ya, jadi kalau ada orang yang cari duit itu kayak gini. Semua dikerjain gitu ya, digali, dicari. Kalau nggak kerja kantoran tuh gitu. Tapi ada orang yang kayak gini doang, mangkoknya diginiin doang. Ngalir terus ya. Iya. Oke. Iya. Tadi aku duduk di situ di coffee shop situ di depan tempatmu itu. Ya. Aku lihat sambil minum teh. Dia tuh, ini orang nggak ada istirahatnya ya. Ada kopi lagi. Ini dia nggak ada teriak-teriak. Promo. Dia nggak ada gini. Orang datang kok udah beli. Gila, ini orang satu gelas, satunya udah 40.000. Jalan terus ya. Wih gila, ada ya orang yang kayak gini ya. Tapi kita nggak tahu usahanya sebelumnya ya. Ya nggak tahu kan dengan yang sekarang kan begini. Tapi yang lain kan aku juga nggak tahu ya. Tapi maksudnya ada orang yang kerja kayak gini, tipikal penghasilannya ya ngalir terus. Lihat aja di tadi tempat kopi situ, dicek aja. Nanti teman-teman juga pasti kebayang kalau kesini. Nggak ada, tapi ada juga orang yang kerja harus gini terus gitu. Tapi uangnya kayaknya nggak cukup aja gitu ya. Iya benar sih kok. Jadi kita yang paling penting itu tadi menanamkan mindset itu ya, karena mencari uang tuh bukan susah. Ya, belief. Kalau misal memang kalau gitu emang cari uang gampang. Ya enggak. Cara ngomongnya gini. Kalau aku ngajarin nanti once aku punya anak, aku akan selalu bilang gini.
cari uang itu susah kalau kamu nggak ngerti caranya. Iya, betul. Udah, kalau kamu nggak ngerti caranya. Itu. Oke, berarti balik lagi dong ke alpha kita ya. Ke minat kita ya. Mainkan sembilannya dong. Oke. Iya, terus satu lagi nih kok yang terakhir, ada program apa nggak kok di finansialku? Jadi gue sama Korifan itu di akhir tahun ini akan ada sebuah webinar. Itu 2 hari. Korifan Kurniawan. Kita akan bahas tentang, kalau di bagian gue akan bahas makroekonomi, ya ceritanya tentang ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini setelah Pak Prabowo. Dan kemarin setelah di Amerika Presiden Trump menang sama China seperti apa. Jadi kurang lebih seperti apa itu kalau misal untuk akhir tahun ini dan tahun depan. Karena tahun depan itu ada beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang secara fundamental itu akan banyak berubah gitu. Kayak PPN 12% itu menurut saya gini, banyak orang bilang PPN 12% itu tidak mengganggu kita yang individual. Enggak gitu. Kenapa? Misal nih kamu makan mie telur gitu, mie sama telur gitu, kamu lihat nggak, kamu memang mungkin nggak kena PPN 12% atas mie telur itu, tapi telur itu yang dagang telur itu waktu beli ke distributor yang mungkin distributor kecil atau menengah, itu mungkin bisa kena PPN. Misal pun enggak pun, distributor kecil menengah ini ketika beli sama distributor besar, itu udah kena PPN. Distributor itu beli ke peternak, itu juga udah kena PPN. Jadi contoh misal dari atas harga 1.000, peternak ke distributor besar, itu sudah 1.200. 1.120. Ke bawah lagi itu sudah 1.144. Iya, ke bawah lagi berarti itu kan kos akan naik terus. Pangkat. Kalau kamu penghasilannya yang naik itu penghasilan pajak perorangan, itu individunya. Tapi kalau yang ini setiap lini akan kena. Iya betul, rata ya, nggak cuman pribadi. Lu mau dari yang kaya sampai yang miskin kena semua, karena itu semua barang kita ini baju, ini kan kena, kainnya kan juga yang dari pabrik, bahan ya kan, pabriknya kan kena. Itu makanya kayak kok orang-orang malah bilang ini nggak ngefek ke yang retail gitu, ya nggak gitu. Cobain aja. Nah, apalagi kalau yang retail, yang karyawan gitu ya, misalnya gajinya nggak setiap tahunnya naik gitu. Ya, nah. Ya kena juga, pengaruh juga. Betul. Dan untuk iklim perusahaan mau naikin gaji karyawan sekarang ini akan jadi challenging. Itu yang akan aku bahas juga. Kenapa? Coba lihat deh. Ini yang udah rilis ya. Jadi saya bisa sebutin. Kelas KFC, kelas Pizza Hut. Kemarin di berita saya lihat mengalami kerugian yang cukup gede. Bisa berapa sih, ratusan M ya atau puluhan M. Itu nggak tahu persis. Nah coba dilihat deh, Koda ada tutup gerai, Koda ada beberapa orang yang di lay off atau di PHK gitu. Betul. Orang Indonesia 260 juta orang itu pengen makan nasi ayam everyday, tapi gerai KFC bisa tutup. Nah itu something makanya ada apa nih gitu. Nah makanya itu yang akan aku bahas di hari pertama, termasuk kalau permainan alokasi investasinya nanti main seperti apa. Nah, salah satu yang saya mau sampaikan itu yang all weather portfolio investment asset allocation. Nah, itu salah satu yang mau aku ceritain. Nah, yang kedua, di hari kedua kalau Korifan itu cerita tentang gini, tadi kan cerita makronya. Yang udah terjadi ya 2024 dan akan 2025 nanti. Nah, kalau nanti di 2025 kira-kira sektor-sektor mana secara investasi saham, sektor-sektor mana yang lagi diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru keluar ini. Nah, kalau kayak diupdate sama Korifan, kalau nggak salah tuh ada sektor perbankan sama sektor pertambangan dan sawit. Iya. Itu kira-kira tahun depan itu akan bullish nggak itu? Nah, itu akan dibahas gitu. Nah, kemudian permainan gimana alokasi investasi untuk capital gain. Berarti cari harganya yang margin of safety-nya gede, besar ya. Margin of safety, istilahnya ada margin of safety, valuation, di situ akan dibahas di situ. Nah, jadi 2 hari itu kita akan membahas itu. Gitu. Jadi webinarnya 2 hari. 2 hari. Jadi hari pertama sama gua, hari kedua sama Korifan. Itu sangat menarik tuh buat teman-teman di sini nih yang mau lihat
tahun depan sektor perkembangan ya. Nanti cek aja mungkin di Instagramnya kami di @financial_com atau di Instagramku @melvin_mumpuni. Nanti kita share. Pasang di sini ya di bawah. Thank you ya. Oke, kalau gitu itu udah kalau pertanyaannya. Oke, berbicara tentang program, kita juga ada program nih kalau investasiku. Program itu program berinvestasi di reksadana. Kalau investasi ada goals, nah ini goalsnya adalah jalan-jalan. Oke. Gitu, kita kerjasama sama Antafaya-Tour. Jadi kalau misalnya teman-teman sini berinvestasi, mau liburan, jadi kita akan memberikan experience berinvestasi dulu di reksadana, bukan pinjol dulu ya baru jalan-jalan atau minjem dulu jalan-jalan gitu. Dan ini harganya di lock selama jadi berangkatnya tahun depan, jadi periode nabungnya 1 tahun. Jalan-jalannya kemana? Ada 7 destinasi, ada ke Bali, ada ke Thailand, ada ke dilihat di web banyak, ada sampai ke Eropa. Gitu. Ke Singapura juga ada. Jadi bisa dipilih tergantung kita pengen jalan-jalannya kemana. Nanti di situ dihitungin deh. Per bulan tuh kita harus sisihkan berapa uang yang akan kita taruh di reksadana. Reksadana itu pasar uang. Pasar uang. Atau pendapatan tetap gitu. Menarik ya. Nanti lihat deh. Iya nanti. Teman-teman di sini ada linknya di bawah. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, Konvisto di sini semuanya demikian perbincangan kita yang sangat menarik sama Ko Melvin. Dan jangan lupa saya mengingatkan untuk terus bertransaksi di investasiku, baik transaksi saham, obligasi ataupun reksadana. Karena teman-teman di sini akan mendapatkan cashback point dan poinnya bisa dibelanjakan di seluruh merchant Citicorp termasuk Coffee Bean tuh kok kalau kita punya poin gitu. Dan poin tersebut bisa diinvestasikan kembali di reksadana yang ada di Mega Asset Management. Oke teman-teman, demikian podcast kita kali ini dan investasiku for a better tomorrow. Sampai jumpa. Bye bye.